5.2. Oke. Nah, resiko itu apa? Resiko itu digambarkan sebagai harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi kalau dikatakan resiko dalam investasi, dalam analisis proyek itu harapannya itu harapan apa? Harapan atas keuntungan. Jadi kalau kita mengharapkan keuntungan, nah ini kalau di bahasa manajemen keuangan kita bilang namanya deviasi standar. Ya, deviasi standar. Deviasi standar itu maksudnya apa? Deviasi standar maksudnya penyimpangan, deviasi tahu sih, deviasi itu penyimpangan, ya. Jadi besarnya resiko itu kalau dalam manajemen keuangan dia sama dengan besarnya deviasi atau penyimpangan dari laba yang diharapkan sama kenyataan laba yang didapatkan. Jadi kalau misalnya pada saat kita investasi kita mengharapkan laba sekian persen. Nah, pada kenyataannya misalnya kita mengharapkannya dapat penerimaan 20% atau 0,2. Tapi pada kenyataannya kita mendapatkan 0,1 misalnya. Nah, berarti deviasi standarnya itu sebesar berapa? 0,2 dikurangi 0,1 atau 0,1. Ya, 0,2 kurangi 0,1 kan 0,1. Berarti besarnya deviasinya itu 0,1. Ya. Nah, itu kalau proyeknya cuma satu. Nah, teman-teman lihat di tabel 5.1, itu kan ada 3 proyek ya. Ada keuntungannya itu ada tiga 0,15, 0,20, 0,25. Ya. Probabilitasnya 0,3, 0,4 sama 0,3 ya. Nah, tingkat keuntungan yang diharapkan itu apa? Tingkat keuntungan yang diharapkan itu tingkat keuntungannya dikalikan probabilitasnya. Ya, jadi itu ada lambang sigma, sigma itu total. Jadi kalau teman-teman punya lebih dari satu proyek, itu ditotal dari ketiga-tiganya. Nah, itu kan sudah dapat 0,15 kali 0,3, 0,2 kali 0,4, 0,25 kali 0,3. Hasilnya kan 0,2, ya kan? Nah, terus kita menghitung sekarang deviasi standarnya. Deviasi standarnya itu resikonya kita. Deviasi standarnya sama dengan apa? R minus ERE. Kalau ada kata-kata E itu berarti expected atau yang diharapkan, ya. Dipangkatkan 2. Nah, itu yang pertama hasilnya berapa? 0,3 dikalikan 0,15 dikurangi 0,20. Ya, dipangkatkan 2. ER-nya semuanya sama ya, 0,2 ya. Jadi ER-nya semuanya sama, hasil dari perhitungan yang sebelumnya 0,2. Itu kenapa kok dikalikan setengah? Itu karena akar. Jadi akar itu sama dengan pangkat setengah ya. Akar, nah berarti hasilnya 0,0387. Itu kalau kita caranya menghitung resiko berdasarkan deviasi standarnya. Nah, sekarang ada namanya operating risk. Operating risk itu resiko operasional. Resiko operasional itu berasal dari mana? Jika resikonya itu tinggi ketika laba operasi peka terhadap penjualan. Atau namanya operating leverage. Maksudnya apa laba operasi peka terhadap penjualan? Labanya kita itu sangat bergantung besarnya penjualan. Jadi kita benar-benar tergantung, istilahnya labanya kita itu cuma bisa didapat dari kalau misalnya kita berproduksi. Nah, padahal teman-teman bisa menyebutkan sumber laba yang lain kira-kira dapat dari mana aja selain dari penjualan. Ada yang tahu? Yuk, silakan. Halo. Halo, 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 halo. Ini masih di sini semua kan ya? Oke. Jadi resiko tinggi ketika laba operasi peka terhadap penjualan. Laba itu
Laba itu sumbernya dari mana saja selain dari penjualan. Ini yang lain kemana ya? Oke, jadi gimana? Penanaman saham. Penanaman saham maksudnya gimana? Beli saham terus beli saham terus gimana? Sahamnya diapakan? Dijual lagi. Itu ketika dapat keuntungan, ya. Oke, Mbak Yatini, makasih. Yang lain ada masukan selain dari penanaman saham? Bisa dapat laba dari mana? Deposito ya bisa, bisa laba dari bunga bisa. Bisa lagi dari apa? Penjualan aset tetap, ya. Nah, di sini kena operating risk, itu teman-teman lihat kalau di modul 5.5, ya. Situ ada namanya 5.4, grafiknya di 5.4 ya. Ada namanya BEP atau break even point. Ada yang tahu break even point itu apa? Malam. Monggo, monggo, gabung. Ada yang tahu break even point? Apa? Break even point apa? Halo. Mengurangi titik impas, tidak untung dan tidak rugi. Berarti itu terjadi ketika apa? Break even point itu terjadi ketika apa? Ketika apa? Ketika penjualan penjualannya kenapa Mbak Triani? Benar, titik balik modal. Jadi itu terjadi ketika apa? Penghasilan sama biaya modalnya sama, benar. Ya. Jadi itu terjadi ketika ini QBE ya, kalau teman-teman lihat. Ini saya tulis QBE. Jadi kalau teman-teman pengen menghitung berapa nilai break evennya, itu berarti FC. FC itu apa? Biaya tetap. Biaya tetap itu maksudnya apa? Nah, sekarang coba saya bagi ya, biaya bagi menjadi dua, biaya tetap dan biaya variabel. Siapa yang bisa menjelaskan biaya tetap itu yang mana, biaya variabel yang mana? Gimana? Ayo sebelum melangkah jauh, saya mau teman-teman paham dulu bedanya biaya tetap sama biaya variabel. Kapan biaya itu masuk jadi biaya tetap, kapan dia masuk biaya variabel. Kalau ada, nah contohnya apa Mbak Triani? Yuk, contohnya.
Contohnya apa? Listrik, sewa gedung, benar. Kalau biaya yang variabel, gimana? Biaya variabel yang tergantung dengan gaji karyawan bisa. Gaji karyawan itu dikatakan dia variabel ketika apa? Ketika gajinya itu berdasarkan berapa output yang dihasilkan. Benar. Tapi ada juga gaji karyawan yang tidak masuk biaya variabel. Contohnya apa? Kalau dia berapapun produksi perusahaan, gajinya akan tetap sama. Ya. Berarti dia tidak bergantung oleh jumlah produksi. Jadi meskipun gaji karyawan itu pun juga bisa bergantung, bisa jadi dia biaya tetap, bisa jadi biaya variabel. Teman-teman yang penting harus memperhatikan isinya ya. Oke. Sekarang BEP itu tercapai kalau apa? Biaya biaya BEP atau titik impas itu terjadi ketika pendapatannya kan balik sama modalnya. Nah, berarti terjadi pada saat kalau istilahnya buku itu R sama dengan TC atau revenue sama dengan total cost. Ya. Nah, total cost itu atau TC itu dari mana? Fixed cost-nya ditambah dengan variable cost-nya. Berarti BEP tercapai ketika pendapatan sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Ya. Tuh. Nah, makanya ketika BEP-nya menjadi biaya tetap salah. Oh ya benar, pendapatan sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Ya. Nah, berarti kalau rumus matematikanya dibalik, teman-teman lihat yang di formula 5.3 itu sama dengan apa? Fixed cost dibagi P minus V. P itu apa? P itu unit price atau harga jual satuan. Dikurangi V. V itu apa? Biaya variabelnya. Ya. Nih, coba lihat contohnya. Ini contohnya di sini PT Ana punya karakteristik biaya dan penghasilan. Penjualannya 1000 unit. Harga jualnya, kalau penjualan 1000 unit dalam 1 tahun ya, berarti 1000 unit itu apanya? 1000 unit sama dengan key-nya atau quantity. Ah, benar. Ya. Harga jualnya 1000 per unit. Harga jual berarti apa? 1000 P. Sip. Udah ya, semua gampang ya ini ya, bisa ya. Kalau bisa saya skip ya. Biar cepat. Kita membicarakan yang belum dipahami aja. Kalau udah paham saya skip ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang arus kas yang tidak pasti atau degree of operating leverage. Tadi kalau teman-teman masih ingat ya, bahwa operating leverage itu apa? Operating leverage itu dia resikonya tinggi ketika laba operasinya peka terhadap penjualan. Ya. Jadi resiko tinggi itu identik dengan degree of operating leverage yang tinggi. Ya. Degree of operating leverage yang tinggi itu berasal dari mana? Rasio penurunan laba operasi dengan penurunan penjualan. Maksudnya apa? Kalau labanya turun, ya, penjualannya berarti ikut turun. Nah, berarti itu DOL-nya tinggi. Kalau DOL-nya tinggi, itu arus kasnya semakin tidak pasti. Kalau arus kasnya semakin tidak pasti, berarti apa?
resikonya semakin tinggi. Ya, arus kas yang tidak pasti. Ya, maksudnya arus kas yang tidak pasti itu kayak apa? Nah, coba ini teman-teman lihat ya, coefficient of variation. Jadi ada namanya koefisien variasi. Ini ada proyek C sama proyek D. Ini tabelnya kayaknya nggak sama di tempatnya teman-teman ya. Tabelnya ini, bentar. Enggak, tabelnya beda sama tabelnya teman-teman. Jadi itu cara menghitung koefisien variation. Ingat-ingat koefisien variation itu diukur dari apa? Arus kas yang tidak pasti. Maksudnya arus kas yang tidak pasti itu apa? Ketika ada gap. Gap antara apa? Antara laba yang diharapkan dengan laba yang diterima. Ya. Jadi ini lambang ini itu deviasi standar. Ya. Yang 400 sama 500 itu namanya deviasi standar. Jadi cara menghitung koefisien variationnya ya, tinggal dibagi expected tingkat keuntungan yang diharapkan. Jadi deviasi, harus saya tuliskan, koefisien variation sama dengan apanya? Deviasi tingkat keuntungan dibagi dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Ya. Itu cara menghitung koefisien variation. Nah, sekarang arus kas yang tidak pasti diukur dari expected cash flow. Kalau tadi kan arus kas yang tidak pasti diukur dari koefisien variation. Sekarang yang diukur dari expected cash flow. Expected cash flow maksudnya apa? Kita mengharapkan dapat kas masuk berapa. Ya? Resikonya tinggi itu ketika arus kas yang masuk tidak pasti. Kalau arus kas yang masuk tidak pasti, berarti deviasi standarnya besar. Ya? Nah, terus ada berikutnya yang kita namakan sorry. Ini baru putus lagi. Sekarang saya berusaha masuk lagi.